Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan keimanan ya untuk terus belajar dan mendalami ilmu syar'i. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau dan para sahabatlah kita bisa menikmati indahnya Islam pada saat hari ini. Baik para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, langsung saja hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di mata pelajaran fikih masih dalam membahas bab muamalah yang terakhir di semester 1 kita membahas syarikah, dan hari ini kita lanjut membahas yaitu akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini dia agak sedikit ada kemiripan dengan akad musaqah ya. Jadi kalau kalian masih ingat bagaimana itu akad musaqah, maka sebagian besar hukum musaqah itu hampir mirip dengan yang ada di mudharabah. Nah, kita langsung saja membaca apa yang ada di kitab Al-Wajiz, buku pegangan kalian. Al-mudharabah yang akan kita bahas pertama adalah pengertian. Ta'rifnya dulu. Baik. Apa itu al-mudharabah? Al-mudharabah ma'khudatun minad darbi fil ard, diambil dari ad-darb, berjalan di atas bumi, wa huwa as-safar lit-tijarah. Ini pengertian yang pertama. Ya, pengertian yang pertama yaitu berjalan di muka bumi. Ad-darbu fil ard diambil dari firman Allah Ta'ala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Nah, yadribuna fil ard yaitu berjalan di atas bumi mencari fadilah Allah, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di kitab lain dijelaskan yang namanya al-mudharabah ya, itu juga mempunyai nama lain. Jadi ada namanya al-mudharabah, ada namanya al-qirat. Ya, ada namanya al-qirat, bukan al-qard tapi al-qirat. Nah, al-qirat dengan mudharabah itu sama. Al-qirat itu bahasanya orang Hijaz. Ya, sedangkan al-mudharabah itu bahasanya orang Irak. Ya, bahasanya orang Irak. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan al-mudharabah, kalau Abu Hanifah mengatakan mazhab Syafi'i mengatakan al-qirat, sedangkan Abu Hanifah itu mengatakan al-mudharabah. Jadi pengertian yang pertama adalah as-safar lit-tijarah. Pengertian yang kedua secara bahasa adalah al-qat'u. Jadi al-qirat bermakna al-qat'u, memotong. Maksudnya apa memotong? Jadi si pemilik harta dia memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada pekerja supaya dipakai harta tadi untuk berdagang dan mencari keuntungan. Begitu juga dengan keuntungannya dipotong sebagian untuk dibagikan kepada si pekerja. Nah, itu artinya al-qat'u. Itu secara bahasa. Secara istilah, wa tusamma qiradan. Nah, ini juga ya kan dinamakan juga mudharabah qirat sebagaimana yang tadi dijelaskan. Al-mudharabah itu penamaan dari orang-orang Irak. Ya, sedangkan al-qirat itu penamaan dari orang-orang daerah Hijaz. Wa huwa mushtaqun minal qardi wa huwa al-qat'u. Dia adalah al-qat'u. Li'anna al-malika qata'a qit'atan min malihi liyattajira fiha wa qit'atan min ribihi. Nah, ini kenapa namanya al-qat'u? Karena si pemilik harta memotong sebagian hartanya, artinya membagi sebagian hartanya untuk diberikan kepada pekerja supaya bisa dipakai buat tijarah. Lihat tajirah. Tijarah, berdagang, dan nanti untungnya dibagi dua. Wal maksud biha huna. Nah, apa maksudnya mudharabah secara istilah? Aqdun baina tarafaini, akad di antara dua belah pihak. Ala an yadfa'a ahaduhuma naqdan, yang satu pihak memberikan uang
kepada yang lain, ilal akhar lihat tajira fihi, untuk dipakai berdagang, waribhu bainahuma ala ma yattafiqani alaihi, dan keuntungan dibagi sama rata, dibagi dua, ya, sesuai kesepakatan antara keduanya. Jadi sudah kebayangkan apa itu akad mudharabah? Jadi misalnya saya dengan orang namanya Rahmat. Saya pemilik harta, pemilik modal, memberikan harta saya kepada si Rahmat untuk nanti Rahmat pakai buat berdagang. Ya, untuk dipakai untuk berdagang. Nanti keuntungan dari hasil dagangan tadi itu pembagiannya dibagi dua sesuai kesepakatan. Persentasenya berapa? Sebagaimana musaqah kemarin, bisa 50-50, bisa 60-40 dan seterusnya. Tergantung kesepakatan. Itu namanya akad mudharabah. Baik. Itu pengertiannya. Nah, kemudian yang kedua, hukum. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya lihat di sini. Qala masyru'iyatuha. Qala Ibnu Mundzir fi kitabih Al-Ijma'. Ibnu Mundzir mengatakan dalam kitabnya Al-Ijma' halaman 124, ajma'u, para ulama dan kaum muslimin telah bersepakat bahwasannya al-qirat bid-dananir wad darahim jaiz. Ya, yang namanya al-qirat dengan menggunakan mata uang. Dulu kan mata uangnya emas dan perak, berarti sekarang dengan mata uang, dengan uang itu diperbolehkan, sepakat. Wa ajma'u ala anna lil 'amil an yashtarita ala rabbil mal thulutsur ribh. Dan ulama juga sepakat bahwasannya bagi si pekerja an yashtarita ala rabbil mal, boleh dia mensyaratkan, ya, mensyaratkan kepada pemilik harta itu sepertiga keuntungan atau setengahnya atau apa yang disepakati oleh mereka berdua, ba'da an yakuna dzalika ma'luman, setelah keuntungan tadi diketahui, juz'an min ajza, sebagian dari bagian keuntungan. Jadi di sini boleh, ya, si pekerja, si amil itu meminta keuntungannya sepertiga dari keuntungan. Ya, yang penting sepakat antara kedua belah pihak. Tapi boleh setengah, sepertiga, atau seperempat dan seterusnya. Nah, kemudian dalil yang lain, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam daraba li Khadijah radhiyallahu anha bima liha fi Syam. Nah, wal hajah da'iyatu ilaihi, dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan akad mudharabah dengan siapa? Dengan calon istrinya waktu itu, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang mana Nabi Muhammad sebagai amil, beliau diberikan dagangan, dagangan atau harta oleh Khadijah sebagai yang punya modal. Kemudian Nabi Muhammad memakai harta itu untuk berdagang di negeri Syam. Nanti keuntungannya dibagi dua. Nah itu akad mudharabah, dan juga para sahabat banyak yang telah melakukannya. Di sini dijelaskan, wa qad amila bihi ashabu Rasulillah. Akad mudharabah ini sudah dilakukan oleh para sahabat sejak dahulu kala. Ya, sejak masa sahabat, sejak masa salaf, bahkan orang-orang setelahnya. An Zaid bin Aslam an abihi annahu, dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, dia berkata, kharaja Abdullah wa Ubaidillah ibn Umar bin Khattab fi jaishin ila al-Iraq. Dua orang anak Umar namanya Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar itu keluar menuju tentara yang ada di Irak. Falamma qafala marra ala Abi Musa al-Asy'ari. Ya, ketika mereka kembali, mereka bertemu dengan, artinya setelah mereka mau kembali ke Madinah dari Irak, mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari wa huwa amiru 'ala Basrah, dan saat itu beliau sebagai gubernur Basrah. Farahaba bihima, dan Abu Musa al-Asy'ari itu menyambut mereka berdua dengan baik, ya. Wasahala thumma qala, ya, menyambut mereka. Naam. Kemudian si Abu Musa berkata, lau uqaddira lakuma ala amrin anfa'akuma bihi la fa'altu. Seandainya aku berikan kepada kalian sesuatu yang bermanfaat untuk kalian, maka aku akan lakukan. Kemudian mereka berdua berkata, kemudian si Abu Musa berkata, thumma qala bala. Ya.
Oh, mereka berdua, si anak Umar tadi berkata, bala hahuna malun min malillah. Di sini ada harta dari harta Allah. Uridu an ab'atsa bihi ila amirul mukminin. Aku ingin mengirimkan harta ini kepada Amirul Mukminin. Fa aslafakuma, ya, kemudian aku berikan kepada kalian berdua. Ya, ini akad pinjaman kepada aku pinjamkan kepada kalian berdua. Fatabaya'ani bihi mata'an min mata'il Iraq. Jadi aku berikan harta ini kepada kalian berdua. Ini harta untuk Amirul Mukminin. Ya, harta untuk Amirul Mukminin akan diberikan kepada bapak mereka Umar. Tapi ini akan aku pinjamkan kepada kalian. Maka juallah, belilah dengan harta ini barang-barang yang bagus di Irak. Jadi beli souvenir atau oleh-oleh dari Irak karena mereka akan kembali ke Madinah. Tsumma tabi'anihi bil Madinah. Setelah itu kalian jual lagi di Madinah. Nah, fatu'addiyani ra'sal mal ila amil mukminin. Kemudian setelah mereka jual, untungnya mereka ambil, pokok hartanya diberikan kepada Amirul Mukminin. Wa yakunu ribhu lakuma, dan keuntungannya kalian bagi dua. Faqala wadadna dzalik, ya kami mau. Fa fa'ala, dan mereka lakukan. Wa kataba ila Umar bin Khattab an ya'khudha minhuma al-mal. Wa kataba ila Umar bin Khattab an ya'khudha minhuma al-mal. Dan kemudian Umar meminta dari mereka harta tersebut. Falamma qadima fa arbaha. Ya, kemudian setelah mereka datang dan mereka ternyata untung dari hasil jualan tadi, falamma dafa'a dzalika ila Umar qala aqulul jayshi aslafahu mithlu ma aslafakuma. Apakah semua tentara dia diberi pinjaman sebagaimana si Abu Musa memberikan pinjaman kepada kalian? Qala la. Jadi kan ceritanya Abu Musa ini hanya memberikan pinjaman atau memberikan harta. Harta ini aslinya untuk diberikan kepada Amirul Mukminin. Akan tetapi uang itu diberikan kepada si anaknya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, boleh dipakai untuk membeli barang. Nanti barang tadi dijual, setelah dijual dapat untung. Nah, ra'sul malnya diberikan kepada Amirul Mukminin, keuntungannya buat mereka berdua, buat si Ibnu Umar dan juga Ubaidillah bin Umar. Qala la, apakah semua tentara juga diberikan demikian oleh Abu Musa? Kata Umar, tidak, kata mereka berdua. Faqala Umar bin Khattab ibna Amirul Mukminin, ya, fa aslafakuma. Oh, mungkin gara-gara kalian ini adalah anaknya khalifah ya. Makanya Abu Musa meminjamkan kepada kalian uang, memberikan kepada kalian uang untuk sebagai ra'sul mal, ya, modal. Addiyal mal wa ribhu, ya, berikan harta dan keuntungannya. Ya, Umar agak marah gitu ya. Jadi Umar mengira Abu Musa memberikan ini kepada mereka berdua gara-gara mereka berdua anak khalifah, sedangkan yang lain enggak. Maka Umar mengatakan berikan harta dan keuntungannya. Fa amma Abdullah fasakata, kemudian Abdullah itu diam saja. Wa amma Ubaidillah faqala, sedangkan anak yang kedua Ubaidillah mengatakan, ma yanbaghi laka ya Amirul Mukminin hadza, tidak pantas engkau melakukan yang demikian. Lau naqasa hadzal mal aw halaka la dhamannahu. Seandainya harta ini rusak di tengah jalan, maka otomatis kami yang akan menanggungnya. Ya, otomatis kami akan yang menanggungnya. Faqala Umar adiyahu. Ya, balikin uangnya. Ya, kembali tunaikan uangnya. Ya, artinya semuanya tadi baik ra'sul mal, uang modal dengan keuntungan yang mereka dapatkan karena berjualan souvenir dari Irak, dua-duanya harus diserahkan kepada Umar. Fasakata Abdullah wa raja'a Ubaidillah. Abdullah diam aja, sedangkan yang agak protes itu Ubaidillah. Beliau berani berkata di depan ayahnya. Faqala rajulun min julasa'i Umar, dan berkata salah seorang dari majelisnya Umar, ya Amirul Mukminin, lau ja'altahu qiradan. Seandainya engkau jadikan ini sebagai akad qirat. Faqala qad ja'altuhu qiradan. Maka kata si Ubaidillah, aku telah menjadikannya sebagai akad qirat. Fa akhadha Umar ra'sal mal. Kemudian Umar mengambil harta modalnya, wa nisfu ribhihi, dan sebagian keuntungan, wa akhadha
wa akhadha Abdullah wa Ubaidillah ibnu Umar nisfa ribhil mal. Dan keuntungan yang kedua diambil oleh dua anak Umar bin Khattab tadi. Nah, ini kisah yang cukup panjang, yaitu dua anak Umar, Abdullah dan Ubaidillah, diberikan uang, diberikan pinjaman, ya, diberikan uang modal oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika berkunjung ke Irak. Ya, ketika berkunjung ke Irak, kemudian mereka memakai uang tadi untuk membeli barang-barang yang ada di Irak, kemudian nanti mereka jual lagi di Madinah karena mereka mau pulang ke Madinah. Ya, anggaplah misalnya uang yang diberikan sama Abu Musa tadi 5 juta. Ya, kita pakai standarnya rupiah supaya lebih gampang memahaminya. 5 juta rupiah. Nah, dikasih uang 5 juta rupiah, ini kan untuk Amirul Mukminin aslinya. Tapi diperbolehkan sama Abu Musa untuk kalian pakai jualan, membeli barang. Nah, dipakai sama mereka berdua 5 juta tadi untuk beli barang-barang di Irak. 5 juta. Nah, setelah mereka beli, mereka datang ke Madinah, mereka jual lagi barang itu sampai di Madinah. Ternyata hasil penjualan tadi mencapai misalnya 7 juta. Ya, penjualan mereka mencapai 7 juta rupiah, artinya untung 2 juta. Nah, ketika di hadapan Umar, 5 jutanya diberikan ke Umar. Dan 2 jutanya itu nanti dibagi antara mereka berdua dengan Umar. Ya, jadi begitu, akhirnya begitu. Jadi nanti setelah diberikan ke Umar, nah Umar minta setengah dari keuntungan karena Umar lah sebagai pemilik modal. Nah, sisa keuntungannya setengahnya lagi diberikan kepada anaknya. Maka ini adalah akad yang halal dan sah dalam Islam. Taib. Al-amilu amin. Ya, kemudian kita masuk ke rukun. Taib, ke rukun. Dari pengertian di sini, ya, dari pengertian yang ada di sini, aqdun baina tarafaini dan seterusnya, dari pengertian ini bisa kita ketemukan 6 rukun mudharabah. 6 rukun mudharabah. Yang pertama, aqdun. Ini rukun yang pertama. Aqdun, akad. Yang di sana adalah sighah. Jadi dari kata akad kita bisa ambil rukun yang pertama adalah sighah. Memang yang namanya akad pasti ada sighah ijab qabul. Ya, sighahnya mudharabah itu sama dengan sighahnya akad jual beli. Tidak menerima. Jadi kita akan membahas rukun dan syarat, ya. Jadi setiap rukun mempunyai syarat. Syaratnya sighah itu seperti sighahnya jual beli, ada ijab dan qabul. Dan yang kedua, tidak menerima yang namanya ta'liq, tidak menerima ketergantungan, digantung gitu. Contohnya gini, saya akan melakukan akad mudharabah denganmu kalau besok panas. Itu nggak boleh. Saya akan melakukan akad mudharabah denganmu nanti bulan Ramadan, jika bulan Ramadan tiba. Nah, ini namanya dita'liq. Sebagaimana jual beli kan kalau ada ta'liq kan nggak boleh. Saya akan jual barang ini kepadamu jika bla bla bla, jika begini-begini misalnya. Ya. Jika paman saya datang misalnya. Ini kan akad yang dilarang karena ada ta'liq, ada diikat dengan sesuatu. Ya, kemudian tidak menerima waktu, tidak bertempo. Takkid, tidak bertempo. Yang namanya akad mudharabah enggak pakai tempo. Ya, sebagaimana akad jual beli. Beda dengan musaqah. Musaqah di sana ada tempo, tapi temponya menyesuaikan dengan waktu panen dan seterusnya. Aqdun baina tarafaini. Ya, baina tarafain. Dari sini kita ambil rukun yang kedua dan rukun yang ketiga. Apa itu? Yaitu pemilik harta dan juga pekerja. Jadi sahibul mal, ya, sahibul mal atau malik, pemilik harta, dan yang kedua adalah al-amil, pekerja. Nah, sudah ada 3 rukun. Pertama rukunnya sighah, yang kedua pelaku akad, pemilik dan juga yang bekerja. Ala an yadfa'a ahaduhuma naqdan.
Jadi ini siapa yang memberikan harta? Ya pemilik. Ilal akhar, kepada yang lain. Siapa yang diberikan harta? Ya pekerja. Lihat tajira fihi. Nah, ini amal. Ini rukun yang keempat, yaitu al-amal. Amalnya apa? Kerjaannya si amil itu apa dalam akad mudharabah? Yaitu berdagang. Hanya berdagang. Tijarah saja. Nggak boleh yang lain. Ya. Jadi mudharabah ini hanya khusus kerjaannya adalah untuk berdagang, berbisnis, mencari keuntungan. Nah, waribhu bainahuma. Nah, ini kemudian naqdan, an yadfa'adahuma naqdan. Nah, ini rukun yang kelima, yaitu apa? Yang diberikan kepada si amil apa? Ya harta. Ya, ini rukun yang kelima, yaitu harta. Kemudian yang terakhir, rukun yang keenam adalah ribah, keuntungan. Jadi, rukun mudharabah ada 6. Yang pertama sighah, kalau kita urut dari awal. Yang pertama sighah. Ada sighat di sana karena dia berupa akad. Dan yang kedua ada al-malik, pemilik harta, pemilik modal. Yang ketiga ada al-amil, pekerja. Yang keempat ada namanya al-amal. Al-amal, kerjaan. Ya, yang kelima ada namanya al-mal, ada hartanya, modal. Dan yang keenam ada keuntungan. Baik, itu rukun. Ya. Rukun akad mudharabah. Kemudian syarat rukun yang pertama sudah tadi. Kemudian syarat rukun yang kedua, yaitu al-amil, al-malik, pemilik modal. Pemilik modal dan yang bekerja itu syaratnya hampir sama, yaitu mereka sama-sama baligh aqil rasyid. Ya, baligh aqil mursyid. Jadi mereka orang yang mukallaf, baligh, berakal, dan mereka orang yang mursyid, bukan orang yang safih. Ya, bukan orang yang safih. Jadi syaratnya itu sama dengan syarat dalam akad wakalah, yaitu akad wakalah, mewakili. Karena kan sejatinya si pemilik harta itu sebagai orang yang diwakilkan, sedangkan yang bekerja sebagai wakil atas si pemilik modal. Kemudian yang berikutnya, rukun yang keempat tadi apa? Al-amal. Nah, al-amal syaratnya apa? Al-amal syaratnya adalah harus bentuknya bisnis, tijarah. Ya, tidak boleh diakadkan kepada selain tijarah. Kemudian yang berikutnya harta, modal. Modalnya itu harus mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, modalnya harus berupa uang. Kemudian modalnya harus diketahui. Modalnya harus berupa uang. Kemudian harus diketahui berapa jumlahnya dan harus ditentukan mana harta yang akan jadi modal. Jadi pertama dia berupa uang, yang kedua harus diketahui berapa jumlahnya karena nanti akan berimbas dengan pembagian keuntungan, dan yang ketiga harus ditentukan jelas mana harta yang dipakai untuk jadi modal. Jadi nggak boleh misalnya gini, tolong ini saya punya dua brankas. Ya. Silahkan ambil salah satu dari brankas tadi, uang sebagai modal akad mudharabah kita. Nggak boleh salah satu, enggak, harus jelaskan harus brankas yang mana. Ya, brankas yang kiri apa brankas yang kanan, misalnya gitu. Harus dijelaskan mana uang, ditentukan mana uang yang akan dipakai untuk menjadi modal akad mudharabah. Jelas ya? Nah, kemudian keuntungan. Syarat yang rukun yang berikutnya keuntungan. Keuntungannya juga mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, an yakhtassa lil malik wal amil. Keuntungan itu haruslah menjadi milik si pelaku akad, antara si pemilik modal dengan orang yang bekerja. Nggak boleh ada pihak ketiga. Ya, tidak boleh ada pihak ketiga yang tidak ikut dalam akad mendapatkan keuntungan. Nggak bisa. Itu yang pertama. Syarat ribah
Yang kedua, keuntungan yang kedua, an yakuna ribhu bil juz'iyah bainahuma. Keuntungan tadi harus dengan persentase pembagian. Ya, jadi pakainya persentase. Buat saya sekian persen, buat saya ya sekian persen, buat kamu sekian persen. Ya, ya sebagaimana ini yang nyata sendiri yang dipraktekkan oleh mertua saya, itu akad mudharabah dengan orang untuk berjualan alat elektronik. Nah, ibu mertua saya sebagai Rabbul Mal atau Sahibul Mal atau Al-Malik, pemilik harta, sedangkan orang tadi itu sebagai pekerja. Nah, pembagiannya dibagi keuntungannya 60% dengan 40%. Nah, seperti itu ya, seperti itu akad mudharabah. Baik. Nah, itu dia tadi masing-masing rukun, dan setiap rukun mempunyai syarat-syarat tersendiri. Baik. Dan di sini al-amil amin. Al-amil amin. Sebagaimana kalau kita ingat-ingat di pembelajaran sebelumnya, ada namanya yadu amanah, ada yang mana ada namanya yadu dhaman. Ya, kalau musaqah kemarin kan juga namanya yadu amanah. Kalau di mudharabah juga namanya yadu amanah. Ya, yadu amanah. Lihat, wal mudharabah jaizatun mutlaqah muqayyadah. Ya. Mudharabah itu adalah akad yang jaizah. Ya, akad jaizah. Yaitu maksudnya apa jaizah? Akad jaiz itu kedua belah pihak boleh mengakhirkan atau membatalkan akad kapanpun mereka mau. Sebagaimana akad sewa menyewa. Ya kan? Akad sewa menyewa itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad tersebut kapanpun mereka mau. Itu namanya akdun jaiz. Ya, akdun jaiz. Wala yatman al-amil illa bita'addi wal mukhalafah. Dan karena dia juga akad jaiz, maka yang namanya tangannya si pekerja itu tangan amanah atau yadu amanah. Maksudnya apa yadu amanah? Dia tidak akan menanggung kerusakan harta, kerusakan modal, kecuali kalau dia melakukan kecerobohan atau pelanggaran. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau selama dia tidak melakukan hal-hal yang salah terhadap harta, ya, dia lalai atau ceroboh dan seterusnya, selama tidak melakukan hal itu, misalnya hartanya rusak gara-gara sebab kebakaran atau bencana alam, ya, atau kemalingan, padahal sudah dia simpan dengan baik di tempat yang benar tapi tetap juga kemalingan dan yang semisalnya, maka dalam hal ini si pekerja tidaklah menanggung ganti rugi atas rusaknya modal tersebut, ya. Waqala Ibnu Munzir berkata, ajma'u ala anna rabbal mal idza naha al-'amila an yabi'a binasi'ah fa ba'a binasi'atin annahu dhaman. Jika si pemilik modal melarang si pekerja untuk menjual barangnya dengan cara nasi'ah, dengan cara kredit, lalu si penjual justru melanggar itu, dia malah menjual dengan kredit, maka ketika rusak, ketika rugi, si pekerja tadi yang harus menanggungnya. Jadi selama dia tidak melakukan pelanggaran kesepakatan yang telah dijalani, maka ketika hartanya tadi rusak, si pekerja tidaklah menanggung ganti rugi. Contoh, dia diberikan duit 10 juta, diberikan duit misalnya 100 juta, kemudian dia beli ternak, ya, dia beli sapi atau kambing untuk dia jual lagi. Baik. Nah, dia beli dapat dapat kambing, misalnya kambingnya berapa? Dapat kambing 50. Ya, dapat kambing 50 kambing. Ternyata kemudian diberikan kandang dan seterusnya untuk dia jual lagi kambing tersebut. Ternyata tiba-tiba ada wabah, kambingnya mati, kan rugi tuh, ya, rugi, hartanya rusak, ya, hartanya rusak. Maka saat itu
si pekerja tidak bertanggung jawab atau mengganti rugi atas kematian hewan ternak mereka yang hewan tadi menjadi harta dalam akad mudharabah. Atau contoh berikutnya, dia bawa barang-barang elektronik, mau dia bawa ke Pulau Sumatera naik kapal. Dia mau jualan di Sumatera naik kapal, diberikan modal sekian, dia beli alat elektronik untuk dia jual di Sumatera. Dia naik kapal dan dia sudah izin kepada pemilik modal, saya akan jualan ini ke Sumatera dan saya akan bawa barang-barang ini dengan kapal laut. Dia akan safar. Maka saat itu pemilik modal mengizinkan, ya udah silahkan, diizinkan sama pemilik modal. Ternyata kapalnya tenggelam, barang-barangnya kecebur ke laut semua. Maka dalam kasus seperti ini juga si pekerja tidak ada mengganti rugi atas kerusakan harta pada akad mudharabah. Jadi paham ya? Kecuali kalau dia melanggar kayak tadi, disuruh jangan jual, namanya akad mudharabah, si pekerja tidak boleh menjual barang dagangan dengan kredit, harus dengan tunai. Ya, harus dengan tunai. Baik, tapi dia malah melanggar perjanjian, dia tetap jual dengan kredit. Hal ini bisa berimbas kalau hartanya rugi, mendapat kerugian, dia harus menanggung ganti rugi. Nah, atau tadi dia pergi safar tanpa seizin dari pemilik modal, ternyata hartanya masuk ke laut semua gara-gara kecelakaan, maka saat itu si pekerja harus menanggung ganti rugi. An Hakim bin Hizam sahibu Rasulillah, dari Hakim bin Hizam sahabat Nabi, annahu kana yashtaritu 'ala rajuli idza a'tahu malan muqaradatan yadribu lahu bihi an la taj'al mali fi kabidi ratbin wa la tahmiluhu fi bahrin. Jadi si Hakim bin Hizam ketika dia melakukan akad mudharabah dengan seseorang, dia memberikan syarat-syarat, ya, tidak boleh hartaku itu ditaruh di tempat yang basah. Kemudian wala tahmiluhu fi bahar, jangan kamu bawa hartaku lewat laut, jangan bawa harta mudharabah ini lewat laut, safar lewat laut nggak boleh. Wala tanzil fi batni masil, ya, apa nih saya nggak paham. Ya, wala tanzilu fi batni masilin fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad dhaminta mali. Ya. Kalian bisa cari sendiri apa terjemahannya di sini. Jadi dia si Hakim bin Hizam mengajukan 3 syarat kepada orang yang menjadi pekerja sebagai akad mudharabah. Pertama, fi kabidi ratbin, jangan taruh harta di kabidi ratbin. Jangan bawa harta di laut, jangan lewat laut, nggak boleh safar lewat laut. Dan wala tanzil bihi fi batni masilin. Nah, jadi ada 3 syarat ini. Kalau ada yang dilanggar, maka saat itu si pekerja menanggung rugi, ya, menanggung ganti rugi jika terjadi kerusakan terhadap harta modal tersebut. Yang terakhir, waktu berakhirnya. Ya, kapan berakhirnya jadi fi kabidi ratbin ini, jangan hartaku ini ditaruh di hewan yang bernyawa, ya. Kemudian jangan dibawa di laut dan jangan dibawa di tengah air yang mengalir. Nah, ala kulli hal itulah syaratnya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu waktu berakhirnya akad mudharabah. Waktu berakhirnya akad mudharabah ada 3 sebab. Intihau aqdil muqarrad bima ya'ti. Jadi ada 3 sebab yang membuat berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama al-faskhu. Ya. Mata sya'a ahadut tarafain, yaitu pembatalan dari salah satu pihak. Baik dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik modal. Kalau ada salah satu mereka atau bahkan dua-duanya sepakat untuk mengakhiri akad mudharabah, maka batal. Dan yang kedua al-junun awil ighma li ahadit tarafain.
ada salah satu dari pelaku akad yang terkena gila atau pingsan atau meninggal, ya, atau meninggal, maka pada saat itu otomatis akad mudharabahnya menjadi batal. Kemudian yang ketiga, yang kedua al-junun wal ighma. Yang kedua al-junun wal ighma, ada yang hilang akal istilahnya, ya. Ada yang gila atau pingsan, ya, koma, sehingga tidak bisa lagi melakukan akad mudharabah dengan baik, maka otomatis batal akadnya dan otomatis berakhir akadnya. Dan yang ketiga kematian. Ya, yang ketiga kematian. Jadi jika salah satu di antara mereka berdua itu ada yang meninggal, maka otomatis akad mudharabahnya telah berakhir. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga dapat dipahami. Jika masih belum paham, silakan bertanya. Ya, silakan bertanya melalui WA, ya. Lebih enak lewat WA. Insyaallah bisa, kalau bisa Ustaz jawab akan langsung Ustaz jawab. Barakallahu fikum. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.